Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel saya, Praya Dirawa. Untuk konten kali ini saya akan mencoba menerbangkan sebuah drone, yaitu Poltar GT1 Plus. Jujur saya belum pernah sekalipun bermain-main memegang yang namanya drone, tapi dengan kestabilan drone ini, seorang pemula yang tidak pernah punya pengalaman dalam memainkan atau menerbangkan sebuah drone pun bisa. Contohnya saya kali ini, drone yang saya terbangkan kali ini, bisa lihat dengan gimbal yang stabil, terus dengan mesin yang juga smooth bunyinya, sehingga kita dapat mengambil jangkauan skop video untuk dari atas terlihat sinematik, sehingga puas untuk melihat hasilnya dengan kualitas kamera 4K-nya. Memang bukan kaleng-kaleng ini drone, walaupun harganya kisaran 2 juta lebih, tapi dengan fitur yang ada, saya rasa cukup worth it untuk pemula, apalagi yang profesional yang sudah terbiasa bermain-main dengan drone. Bisa kita lihat view dari kamera drone itu sendiri. Dia memiliki gimbal atau stabil pada gambar yang diambil, dia tidak bergetar, juga flat, gambarnya itu datar, tidak seperti gambar yang cembung gitu. Dan gambar ini dapat kita lihat dengan ini, saya merekamnya tidak kualitas 4K, tapi hanya kualitas HD saja. Tapi bisa kita lihat kejenihan atau naturalnya dari suatu gambar yang diambil melalui kamera 4K yang sudah melekat pada drone Poltar GT1 Plus ini. Bisa kita lihat panorama untuk titik penerbangan ini dari belakang, halaman belakang rumah saya, dan ini mengarah ke pasar, ke tepi laut. Dapat kita lihat ini adalah perumahan di kawasan Tanjung Harapan dan sekitarnya. Tapi ini memang jangkauannya tidak jauh ya, karena mengingat drone-nya ini kan drone kecil, jadi dia tidak akan bisa bertahan lama dengan baterainya, juga dengan tekanan angin yang begitu kuat untuk ketinggian sekian ratus meter ke atas gitu. Tapi untuk jangkauan untuk radius 100 meter hingga 300 meter bisa dijangkau oleh drone ini gitu. Ini adalah atap dari rumah saya, begitu stabilnya. Kali ini saya menggunakan surround flight. Dia memutar, juga dia bisa kameranya dinaik turunkan ke atas ke bawah. Ini penerbangan pertama terhadap drone yang saya beli. Ini gambar mengarah ke kantor bupati. Begitu padatnya tembilahan, dan ternyata di tembilahan ini kalau kita lihat
rumahnya bagus-bagus semua. Dapat kita lihat dengan rata-rata atap menggunakan genteng yang premium atau yang kualitas standar pun dapat kita lihat. Bagus-bagus rumah di Tanjung Harapan nih. Alhamdulillah sangat berbeda sekali kita melihat suatu wilayah kalau kita lihat dari atas. Nah, ini menuju ujung Tanjung Harapan masih banyak areal kosong yang berlawanan arah dengan arah kota. Jadi ini sebelah barat tenggara. Ini daerah utara berlawanan dengan selatan. Kalau selatan posisinya kita menghadap ke pasar kalau dari rumah saya. Nah, ini menghadap ke utara. Dapat kita lihat masih banyak pohon-pohon kelapa dan rumah tidak sepadat kalau kita view-nya dari ke arah selatan. Ini ketinggian mencapai ketinggiannya 120 meter. Lumayan tinggi, untuk drone hanya sebesar telapak tangan. Ini kembali mengarah ke selatan menuju kota. Kalau kita lihat terus itu bakalan sampai ke Suwarnabumi. Nah, ini lokasi di belakang rumah saya. Ini ada gang kecil, dapat kita lihat di situ. Jadi menurut saya drone ini sangat boleh dimiliki oleh pemula sekalipun. Ya, untuk mengabadikan momen-momen bahagia bersama keluarga barangkali, atau mengabadikan momen-momen pada acara yang sifatnya outdoor ya, di lapangan atau upacara-upacara. Ini sangat worth it sekali untuk dimiliki. Memang ini untuk drone jenis outdoor ya, karena dia harus dilengkapi dengan sinyal GPS, sehingga pada saat penerbangan kita dikontrol oleh GPS. Pertama, misalnya saat di luar jangkauan sinyal WiFi antara remote control dengan perangkatnya, dia akan kembali pulang. Dia tidak akan terus, tapi dia akan kembali pulang, di mana pada titik terakhir dia dapat menjangkau sinyal itu. Itu yang pertama. Dan dia juga memiliki fitur RTH, Return to Home. Kalau kita gunakan fitur itu, dia dengan sendirinya tanpa kita kendalikan, dia akan kembali pada di mana titik dia mendarat. Juga ada fitur Follow Me. Saya nanti akan coba dengan drone ini. Banyak yang harus saya bongkar, harus saya pelajari, karena fiturnya menarik menurut saya. Karena di sini juga fitur Follow Me itu adalah drone ini akan mengikuti kita walau kita berjalan atau kita berlari pada radius jangkauan paling jauh 5 meter dari kita. Jadi dia akan mengikuti kita. Kalau kita berlari atau berkendara, dia akan mengikuti kita. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita juga mengejar dia, kita berhadapan, dia akan mundur. Terus dia akan mengikuti kita gitu. Itu belum saya coba. Mudah-mudahan untuk tayangan atau kelanjutan dari episode ini, kita akan bongkar, kita akan pelajari semua fitur-fitur yang ada di dalam yang dimiliki oleh drone ini. Ya, mudah-mudahan dengan view yang saya tampakkan
seputaran Tanjung Harapan dan sekitarnya. Mudah-mudahan para abang-abang bisa melihat sisi lain daripada Tembilahan atau Tanjung Harapan khususnya. Nah, ini saya akan coba kembali untuk mendaratkan dia, drone-nya. Saya langsung menggunakan return to home RTH dan alhamdulillah ya, dia mendarat dengan selamat. Oke, saya rasa udah mantap ya, dan kita berhasil menerbangkan dan mendaratkan